ada beberapa orang yang kemudian dia mencoba baca Al-Quran gitu kan. Ya karena kan Orang barat nih. orang barat. Artinya kan dia melihat ya kalau berbicara Islam berarti kan mungkin Al-Quran sebagai pedoman hidup. Betul. Akhirnya mereka coba baca Al-Quran gitu ya. Mungkin baca Al-Quran pun tentu dengan translate-nya gitu kan, dengan terjemahannya gitu ya. Dan dari beberapa pengakuan mereka mengatakan ini buku yang dahsyat lah gitu. Oh, itu pengakuan mereka, Ustaz? Pengakuan mereka setelah mereka membaca. Yang mereka notabene emang juga tidak muslim kan? Tidak muslim, mereka mengatakan saya Nasrani selama 25 tahun ya, beberapa statement mereka gitu ya. Selama 25 tahun ada beberapa pertanyaan dalam diri saya dan ternyata hari ini saya temukan dalam Al-Quran. Bahkan dia nyoba sholat gitu ya. dia bilang saya tetap dalam agama saya Nasrani tapi saya coba sholat lah gitu kan, mau mencoba gitu kan. Nah artinya memang kalau orang non muslim saja gitu ya mau mencoba merasakan keindahan Al-Quran, mencari jawaban-jawaban dari Al-Quran. Nah begitu juga kita seharusnya muslim. Sudah seharusnya gitu kan. Aslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Aslih dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas semua kemudahan yang Allah berikan sampai hari ini. Kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menata kembali hari-hari kita dengan amal saleh, juga mentaubati dosa-dosa kita di masa lalu. Alhamdulillah, salat dan salam pada Rasul Muhammad SAW, juga para keluarga beliau, sahabat beliau, dan umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, sahabat Aslih, kembali dalam bincang berfaedah. Hari ini masih dalam satu series ya, beberapa obrolan kita atau perbincangan kita seputar keindahan atau ilustrasi yang diberikan oleh Al-Quran yang kami berikan judul The Miracle of Quran. Kali ini masih bersama guru kita Ustadz Bambang Ridho LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz Bambang, kemarin di pertemuan atau di episode sebelumnya kita juga sudah bahas ya, yang mungkin dari sisi apa sih atau at-taswir al-fanni, yang kalau bahasa Ustadz Bambang apa? Ilustrasi artistiknya Quran itu. Cuma kemarin nih seingat saya Ustadz, di pertemuan sebelumnya ini kita kurang dalam Ustadz, dalam artian sumber kemukjizatan yang dari sisi ini yang kita belum ngobrolin banyak lah kira-kira. Nah, mungkin antum akan bahas ini kali pertemuan kali ini, Masya Allah. Karena kemarin mungkin sebagian teman-teman, wah dari sisi apanya gitu, yang kemarin sudah kita singgung sedikit, kemudian mungkin teman-teman ini sahabat Asli juga ingin tahu, kaum muslimin juga ingin tahu seberapa dalamnya menurut penulis ini Sayyid Qutb rahimahullah tentang ilustrasi artistik dalam Al-Quran tersebut. Bagaimana Ustaz? Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentu kita melanjutkan serial kita ya tentang The Miracle of Al-Quran. Artinya memang kita di sini ingin mencoba menggali, ingin memahami sejauh mana sih bisa kita konfirmasi Al-Quran ini memang sebuah mukjizat kan gitu. Akhir-akhir ini saya ya di media sosial gitu saya dapat beberapa video gitu kan di TikTok atau di Instagram, ya apa namanya, karena berkaitan dengan apa namanya, dengan bahasan
dengan Gaza gitu ya. Dengan yang hari ini Dengan yang sedang terjadi di Gaza gitu kan, kok orang-orang barat terutama gitu ya begitu kaget gitu kan, kok ngelihat orang-orang Gaza digempur sedemikian rupa kok nggak bisa-bisa. nggak habis-habis, dan mereka nggak ngeluh gitu loh, nggak apa namanya ya, begitu sabar, begitu kokoh, begitu kuat, begitu teguh gitu kan. Itu kan saya rasa mungkin bisa dikatakan mayoritas lah orang barat, atau ya sebagian dari mereka gitu ya, atau mungkin tidak banyak yang tidak terekspos, sebenarnya banyak gitu ya yang kagum gitu ya. Ya di balik kesedihan mereka melihat apa yang terjadi di Gaza di sana, mereka kemudian kan mencari tahu gitu ya, apa sih rahasia orang-orang itu kok bisa sampai begitu gitu kan, bisa sampai pada level sekokoh dan seteguh itu gitu kan. Sehingga apa, ada beberapa orang yang kemudian dia mencoba baca Al-Quran gitu kan ya, karena kan orang barat ya? Orang barat. Artinya kan dia melihat ya kalau berbicara Islam berarti kan mungkin Al-Quran sebagai pedoman hidup. Betul. Akhirnya mereka coba baca Al-Quran gitu ya. Mungkin baca Al-Quran pun tentu dengan translate-nya gitu kan, dengan terjemahannya gitu ya. Dan dari beberapa pengakuan mereka mengatakan ini buku yang dahsyat lah gitu. Oh, itu pengakuan mereka? Pengakuan mereka setelah mereka membaca. Yang mereka notabene emang juga tidak muslim kan? Tidak muslim, mereka mengatakan saya Nasrani selama 25 tahun ya, beberapa statement mereka gitu ya. Selama 25 tahun ada beberapa pertanyaan dalam diri saya, dan ternyata hari ini saya temukan dalam Al-Quran. Bahkan dia nyoba sholat gitu ya. dia bilang saya tetap dalam agama saya Nasrani, tapi saya coba sholat lah gitu kan, mau mencoba gitu kan. Nah artinya memang kalau orang non muslim saja gitu ya mau mencoba merasakan keindahan Al-Quran, mencari jawaban-jawaban dari Al-Quran. Nah begitu juga kita seharusnya muslim, sudah seharusnya gitu kan, sudah wajib lah kita mencoba mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Nah, salah satu caranya saya rasa adalah mempertebal keimanan kita bahwa Al-Quran itu memang benar-benar mukjizat gitu kan. Kan ketebalan satu dengan yang lainnya, kita dengan orang lain kan mungkin berbeda-beda gitu kan. Ada yang ketebalannya 10 meter, ada yang ketebalannya cuma berapa senti gitu kan, dan lain-lain. Itu yang harus selalu dipertebal. Nah, kembali lagi ke serial kita, Ustaz. Pertemuan yang lalu sempat kita singgung bahwa benar mukjizat Al-Quran itu banyak sisinya gitu kan. Dari sisi hukumnya, yang layak dan adil, dan memiliki banyak karakter yang memang karakter-karakter mukjizat gitu ya. Dari sisi bahasanya, dari sisi kisahnya, dari sisi validitas informasi masa depannya, ilmunya, ilmu sains dan lain-lain gitu ya. Nah, tetapi kan kemudian kita ingin mencari apa mukjizat terbesarnya, sumber mukjizat terbesarnya apa, dan kemudian kita nukilkan dari pendapat Sayyid Qutb bahwa sumber mukjizat terbesar Al-Quran itu dari bagaimana Al-Quran menyampaikan pesan-pesannya. Metode Al-Quran menyampaikan pesan-pesannya. Dan kemarin kita katakan bahwa Al-Quran itu saat menyampaikan pesan-pesannya, menyampaikan nilai-nilai yang terkandung gitu ya, ataupun menyampaikan kisah atau menyampaikan menggambarkan peristiwa psikologis seorang manusia, atau menggambarkan model seorang manusia, itu Al-Quran tidak kaku dan tidak monoton gitu ya. Berarti ada banyak cara atau metode Quran menuturkan itu, Ustaz ya? Ada banyak cara. Tetapi mereka dari banyak cara ini mereka terkumpul gitu ya, bahasanya terkumpul dalam satu payung yang bisa disebut sebagai ilustrasi artistik. Artinya apa? Artinya begini, Al-Quran ketika menyampaikan pesan-pesannya itu ada seninya gitu. Ini kan ini yang kemudian jadi mukjizat Al-Quran ya. Ini kan hanya sekedar huruf-huruf. Secara kasat mata ini sekedar huruf-huruf gitu kan. Tetapi ternyata saat kita membaca Al-Quran gitu ya,
apalagi terutama orang-orang yang bisa bahasa Arab gitu kan. Kemudian dia ya sedikit banyak paham apa yang dibaca gitu kan. Itu dia bisa merasakan, dan saya yakin mungkin yang membaca terjemahannya insya Allah bisa juga merasakan ini gitu ya, bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh Al-Quran itu seakan-akan nyata, memiliki nyawa, memiliki kehidupan, memiliki ruh gitu. Sehingga apa? Sehingga ya saat kita baca, kita nggak ngerasa ini hanya sebuah perkataan yang sedang dibaca, sebuah kalam yang sedang dibaca. Seakan-akan kita memang sedang menyaksikan langsung apa yang terjadi. Apa yang terjadi gitu. Kalau kita membaca sebuah peristiwa, kita membaca sebuah kisah, itu seakan-akan kita sedang menyaksikan langsung gitu. Jadi intinya metode penyampaian Al-Quran ini adalah metode yang benar-benar menyentuh seluruh panca indera kita. Kan ini kan sebenarnya kan ya kalau dia Al-Quran adalah kalam yang dibaca. Kalau dibaca kan berarti ada suaranya ya. Sebenarnya atau bukan sebenarnya, setidaknya kan dia sebenarnya hanya hanya suara yang didengar kan. Artinya hanya masuk di panca indera pendengaran kita kan. Tapi pada hakikatnya Al-Quran saat menyampaikan pesan-pesannya itu dia menyentuh indera perasa kita, menyentuh indera penglihatan kita, menyentuh apalagi semua indera kita, hati, pikiran dan lain-lain gitu. Sehingga ya tadi ini walaupun terlihat hanya sekedar huruf-huruf biasa gitu, seakan-akan kita kayak lagi nonton film lah gitu. Ini menarik nih sebenarnya, karena kalau tadi Ustaz Ridho cerita itu kita seakan-akan berada di peristiwa tersebut. Anda boleh kasih contoh gak? Misalkan apa gitu, kita berasa ada di situ gitu. Ya, contohnya begini Sat. Nah ini ya, kita masuk coba contoh-contohnya ya. Contohnya ya, bagaimana Al-Quran menyampaikan sebuah nilai atau sebuah makna yang abstrak. Contohnya misalnya gini, Al-Quran kan ingin menyampaikan bahwa orang kafir itu tidak akan diterima amalan-amalannya oleh Allah dan tidak akan masuk surga sama sekali, mutlak gitu kan. Orang kafir ini. Orang kafir. Ini kan pesan makna abstrak yang ingin disampaikan Al-Quran ini. Orang kafir amalannya tidak akan diterima dan tidak masuk surga. Tidak akan pernah bisa masuk surga. Artinya mustahil dia masuk surga, kan gitu ya. Tapi Al-Quran kan tidak menyampaikan pesannya begitu saja. Seperti yang tadi kita sebutkan gitu. Bagaimana Al-Quran menyampaikan pesan itu? Kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat kami atau ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini yang kita garis bawahi adalah hatta yalijal jamal. Dua hal, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Ini kan ilustrasi yang memberikan gambaran bagi pesan bahwa amalan orang-orang kafir itu tidak akan diterima oleh Allah. Nggak nyampe, nggak dibukain pintu, kan begitu ya. Kalau orang diterima itu kan orang yang dibukain pintu kan, kan begitu. Dan kemudian yang kedua yang kita garis bawahi adalah tadi, mereka tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Kan mustahil kan. Jadi lubang jarum kecil kan. Lah unta ya jangankan unta yang udah dewasa, yang masih bayi dah. Kan nggak mungkin juga kan orang kita semutnya masih nyenggol gitu. Nah itu dia. Kecil gitu ya. Orang kita kalau pengen pengen masukin benang gitu ya ke dalam jarum yang sangat kecil itu kan kita
harus kita Basahin dulu. pakai ludah. Kemudian kita sambil agak-agak merem gitu kan. Micingkan mata. Iya kan, ngeker-ngeker gitu kan, terus kita masukin gitu kan. Apalagi gede. Ini bagaimana unta kan gitu kan. Nah, jadi begitu Al-Quran saat menyampaikan pesan, dia tidak, pesannya sebenarnya ada pesan abstraknya gitu ya. Iya. Ada pesan kakunya gitu. Tetapi Al-Quran tidak serta-merta menyampaikan pesan dengan sekaku itu. Tapi dia memberikan ilustrasi, menggambarkannya dengan sesuatu yang hidup kan. Iya. Kan tadi ada gerakan, ada kehidupan, ada nyawanya, kan begitu ya. Sehingga apa? Sehingga saat kita membaca dan kita ingin sampai ke pesan yang diinginkan oleh Al-Quran, itu kan kita memainkan semua indera kita gitu kan. Kita membayangkan, pikiran kita berimajinasi, seakan-akan kemudian kita melihat, mencoba membayangkan dengan penglihatan kita ada jarum, ada lubang jarum, ada unta, kan begitu ya. Nah itu salah satu contohnya. Oh iya. Itu artinya kan padahal dengan mudah sebenarnya Allah cuma bilang kalian tuh mustahil masuk surga. Gitu kan bisa sekaku itu sebenarnya. Bisa sekaku itu. Tetapi kan ini tadi yang pernah saya sampaikan di pertemuan pertama atau pertemuan kedua, bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai reminder, sebagai pengingat, sebagai pedoman. Tapi masalahnya kan ada nggak? Kita mau nggak kan gitu kan menjadikan Al-Qur'an sebagai reminder kan gitu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Ustaz. Ini kita akan memperbanyak contoh biar kemudian kita bisa benar-benar merasakan gitu ya apa yang diinginkan oleh penulis, yaitu Imam Said Qutb gitu ya. Setiap contoh ini beda-beda ya, berarti rasanya. Beda-beda rasanya, dan kalau ini kan kita masih dalam contoh-contoh dari bagaimana Al-Qur'an menyampaikan makna-makna abstrak gitu kan. Nanti Al-Qur'an bagaimana menyampaikan pesan tentang keadaan psikis gitu ya. Bagaimana Al-Quran menyampaikan pesan tentang ada model manusia gitu kan. Bagaimana Al-Quran menyampaikan pesan tentang fenomena sebuah peristiwa. Bagaimana tentang kisah, bagaimana tentang fenomena pemandangan hari kiamat gitu kan. Ini bermacam-macam. Masih dalam makna abstrak. Yang kedua misalnya gitu ya, Allah ingin menyampaikan, atau Al-Quran ingin menyampaikan pesan bahwa amalan orang kafir itu sia-sia. Amalan orang kafir? Sia-sia. Dia hilang dan tidak akan mungkin kembali, dalam arti tidak ada efek kembalinya, efek balik buat diri orang tersebut gitu kan, buat diri orang kafir tersebut. Bagaimana Al-Quran menyampaikan pesan tersebut? Surat Al-Furqan ayat 23, Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma'amilu min amarin faja'alnahu haba'an manthura. Kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi Allah akan menghadirkan amalan-amalan tersebut. Jadi seakan-akan tuh amalan tersebut menjadi nyata. Ya kan? Padahal kan amalan-amalan itu kan sifatnya kan abstrak ya, tidak bisa dilihat gitu kan. Itu di hari kiamat nanti dihadirkan oleh Allah di depan orang tersebut, orang kafir tersebut, faja'alnahu haba'an manthura, dan kemudian dia akan dijadikan seperti debu yang berterbangan. Debu itu kan kalau dia bersatu, nah ini kita misalnya ada gundukan debu gitu ya, ya kan terlihat besar gitu ya, terlihat banyak, mungkin terlihat padat juga. Tapi saat kemudian dia dibuyarkan gitu ya, apalagi kemudian tertiup angin. Dalam ayat yang lain kan tertiup badai gitu kan, istaddat bihi rih fi yaumin asif gitu kan. Dia ditiup dengan angin kencang pada hari yang memang sangat berangin badai gitu kan. Itu kan diilustrasikan amalan tersebut seperti debu yang kemudian berterbangan. Kalau debu sudah berterbangan kan udah nggak ada lagi wujudnya kan, sudah tidak ada bentukannya lagi kan begitu. Dan kemudian debu itu bisa jadi apa gitu kan, tidak dia bersatu lah, tidak bisa dimanfaatkan oleh orang yang memiliki. Kalau buat tanya mungkin itu dia, itu bagaimana Al-Quran
menyampaikan pesannya. Itu masih contoh yang tadi abstrak. Makna abstrak. Makna abstrak. Makna abstrak. Sebuah nilai, apa bahasanya ya? Ya nilai atau pesan atau makna abstrak lah gitu. Nah sekarang kita coba masuk ke contoh yang berikutnya, Sab. Bagaimana Al-Quran menyampaikan atau menampilkan keadaan psikis seorang. Keadaan psikis seseorang. Jadi contohnya gini ya. Padahal dengan kata-kata doang nih. Tapi berasa kayak kita melihat keadaan orang itu ya. Benar. Oh. Melihat keadaan orang tersebut seperti nyata, seperti ada wujudnya, ada fisiknya gitu kan. Saat Al-Quran ingin menyampaikan, ingin menunjukkan atau menampilkan bagaimana keadaan orang yang goncang atau goyah keyakinannya. Yang mana kemudian karena dia goyah keyakinannya, maka dia tidak mampu menahan atau memikul atau menghadapi tantangan-tantangan dengan hati yang kokoh. Nah, seperti apa tuh? Seperti apa Al-Quran? Nah, misalnya dalam surat Al-Hajj ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maksudnya di tepi ya? Hanya di tepi. Ya ibaratnya gini kan. Kalau kita misalnya duduk gitu ya. Duduk di apa namanya? Tepi. Di tepinya aja. Di pinggiran gitu ya. Mungkin lagi apa namanya? Lagi banyak orang gitu kan. Kita duduk di tepinya gitu. Lalu kita geser kan jatuh kita kan. Iya betul. Atau kita mungkin diri di tembok gitu ya. Tembok yang tipis. Yang rentan banget kita jatuh gitu. ya. Rentan jatuh. Kita kegoncang dikit maka kita bisa jatuh. Kalau memang tidak ada angin atau tidak ada gangguan, oke, kita bisa kokoh gitu kan. Tetapi kalau kemudian ada gangguan sedikit, kita bisa jatuh gitu kan. Itu ilustrasi orang yang menyembah Allah itu hanya pinggirannya saja atau hanya main-main. Bisa dibilang main-main atau tidak serius, tidak dengan keyakinan yang penuh. Sehingga kalau dia mendapatkan kebahagiaan, ya tenang. Tapi kalau kemudian dia mendapatkan musibah gitu kan, nggak kokoh dia. Ya goyah dia akan kemudian mungkin bertanya di mana Allah, bagaimana Allah, mana pertolongan Allah, kan begitu ya. Nah itu kan mungkin berkaitan juga nih dengan apa yang terjadi di Gaza misalnya gitu. Iya betul. Artinya begitu kokoh menunjukkan bahwasanya mereka ya'budullah laisa ala harfin gitu kan. Mereka menghamba kepada Allah bukan hanya di pinggiran saja gitu kan. Begitu kokohnya keyakinan mereka terhadap Allah kan begitu. Nah ini contoh dari bagaimana Al-Quran menyampaikan pesan keadaan psikis seseorang. Keadaan psikis tadi kan kayak seperti dalam Quran disebut di pinggiran. Kan apa ya bahasanya? Itu kan semacam divisualisasikan oleh Allah gitu kan. Divisualkan Allah. Nih kalau nggak serius tuh kayak begini gitu ya. Iya kan? Kondisinya dia sangat rentan akan jatuh, akan kecebur gitu lah. Iya. Jadi sebenarnya kita kemudian kan saat membaca itu kan berpikir, menghayal-hayal gitu. Oke gitu ya. Meraba-raba dengan visual kita sendiri gitu. Kan gitu kan. Nah, sekarang coba kita masuk ke contoh bagaimana Al-Quran menampilkan satu model manusia. Misalnya gitu ya. Misalnya Al-Quran ingin menampilkan satu model manusia yang secara tampilan luar itu memikat, tetapi ternyata dalam hatinya itu suka menyakiti orang. Artinya ya luarnya bagus, dalamnya busuk lah gitu ya. Bagaimana Al-Quran ingin menyampaikan itu gitu? Bagaimana Al-Quran menyampaikan itu? Dalam Al-Baqarah ayat 204 sampai 205. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsidu fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad.
Di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau wahai Muhammad. Jadi kalau ngomong itu Yang meyakinkan gitu kan, manis, seperti menguasai kehidupan dunia gitu kan ya. Orang yang mendengarkan tuh jadi takjub gitu kan. Dan bahkan mungkin dia membawa-bawa nama Allah gitu kan, wa yasyhadullah ala ma fi qalbi gitu kan, dia menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran isi hatinya. Tetapi padahal dia adalah penentang yang paling keras, alat bil khisam. Dalam hatinya atau di dalam dirinya berbeda dengan tampilan luarnya. Bagaimana? Kalau dia berpaling, artinya dia sedang tidak bersama orang-orang yang beriman gitu kan. Yang tadi dia di depan orang-orang beriman berkata-kata manis gitu kan. Ternyata di belakang itu dia berusaha untuk berbuat kerusakan di muka bumi, bahkan dia di sini disebutkan merusak tanam-tanaman dan ternak. Artinya dia membuat kerusakan di alam semesta ini kan. Israel kali itu teh. Bisa jadi gitu ya. Ngomongnya kayaknya enak, Netanyahu ke keluarganya, padahal borok banget isinya. Kan seperti itu kan. Nah, Al-Quran saat ingin menyampaikan model-model manusia seperti itu, Nggak mesti menyebut personnya, tapi sifatnya. sifatnya, dan digambarkan dengan dengan nyata, dengan seakan-akan memiliki kehidupan, memiliki nyawa gitu kan. Menarik sekali itu ya. Ini menarik. Jadi kita nggak perlu ini sebenarnya misalkan Quran itu memang tidak mensifati satu orang, tapi meskipun ada misalkan kayak Abu Lahab gitu kena gitu kan. Tapi dalam ayat yang tadi itu surat Al-Baqarah itu misalkan siapapun yang punya sifat kayak gitu masuk ke dalam orang kayak gitu. Benar. Jadi kita saat membaca Al-Quran kemudian menemukan hal-hal yang demikian, oke, bisa jadi Allah menceritakan tentang seseorang gitu kan, dengan sifat-sifatnya yang harus kita garis bawahi dan kita bold gitu kan. Sifat-sifatnya itu. Benar orang yang sedang diceritakan memiliki sifat-sifat tersebut, tetapi kita harus benar-benar mewaspadai atau kita kemudian mengambil ibrah bagaimana sifat orang tersebut. Kalau baik ya kita ikuti, kalau buruk ya jangan sampai terjadi pada kita kan begitu. Makanya nih, di contoh lain misalnya gitu ya. Contoh tentang bagaimana Al-Quran menyampaikan dan menampilkan sebuah fenomena dalam satu peristiwa gitu. Contohnya fenomena inferior, fenomena yang Kalahan. orang yang rasanya kalahan, pesimis gitu kan. Ya, kan ini kan di beberapa ayat Al-Quran Allah itu menceritakan tentang satu kaum atau tentang beberapa person gitu ya. Tapi kan yang penting kita garis bawahi adalah sifat-sifat mereka itu kan, sifat inferiornya ini kan jangan sampai diikuti. Nah, contohnya adalah dalam ayat di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum, Ali Imran ayat 154 kalau tidak salah. Idz ja'akum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ini agak panjang. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa yadhunnuna billahi dhunun hunalika ubtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida wa idz yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurur. Ini surat Ahzab. Surat Ahzab bukan surat Ali Imran, mohon maaf. Ini kan jadi di sini Allah ingin menampilkan bagaimana orang-orang munafik itu memiliki sifat inferior, punya sifat yang ngerasa kita tuh kalahan gitu, pesimis, rendah diri kan begitu ya. Kan pada perang Ahzab itu kan Madinah itu kan dikepung dari segala arah kan, koalisi ya, dengan koalisi dan aliansi Quraisy dan suku-suku kabilah-kabilah yang lain gitu ya, dari segala penjuru arah dikepung sampai akhirnya kemudian harus membuat khandak atau parit gitu kan. Nah, di sini kan kemudian Allah menceritakan gitu kan. Dan ingatlah ketika ketika kalian dikepung dari atas kalian, dari bawah kalian, sehingga apa? Zaghatil absar.
Orang yang melihat peristiwa itu tuh matanya terbelalak gitu loh, terpana gitu kan. Gimana ini? Kita sampai dikepung, mengerikan lah ya. Mengerikan gitu kan. Wa balagatil qulubul hanajir gitu kan. Hati sampai nyesek sini. Nyesek ke sini kan. Begitu kan. Wa yadhunnuna billahi dzunun. Akhirnya kan kemudian orang-orang munafik itu kan berprasangka buruk kepada Allah gitu kan. Nah kan di situ ujian orang-orang yang beriman kan begitu kan. Kemudian orang munafik kan mengatakan kepada Rasulullah, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Kalau begini caranya mah kita nggak akan menang. Artinya kena tipu nih kita nih, kena prank sama Allah sama Rasul. Kalau Muhammad bilang dia adalah kekasih Allah, dia adalah utusan Allah, dia di atas kebenaran, nggak seharusnya kita kalah begini kan begitu ya. Seharusnya kita dimenangkan gitu kan. Nah, sampai kemudian dia mengatakan, dia bahkan memprovokasi orang-orang, udahlah kita pulang, bahaya nih, rumah-rumah kita bisa berbahayalah, dalam keadaan bahayalah gitu kan. Yang mana sebenarnya mereka ini kan di sini kan dijelasin oleh Allah kan, wa mahiya bi'aurah in yuriduna illa viral. Dia kan minta izin kepada Rasulullah. Oh Rasulullah, rumah kita gimana? Gak ada yang jagain. Gak ada yang jagain gitu kan. Kami pengen pulang, pengen jagain rumah gitu kan. Kan di sini kemudian dibantah oleh Allah. Diungkap oleh Allah kan. Diungkap. Bahwa yang mereka inginkan sebenarnya kabur, bukan menjaga rumah mereka. Kan gimmick ya. Jadi saat menggambarkan inferiornya, rasa inferior itu seperti apa, itu kan digambarkan dan diceritakan kisahnya, fenomena-fenomenanya sangat detail. Bahkan hampir seluruh peristiwanya itu diceritakan dan tidak disisakan. Ya mungkin hanya sedikit-sedikit yang tidak terlalu tidak terlalu penting gitu kan. Nah, ini beberapa contoh lah, dan contoh tentang bagaimana Al-Quran menggunakan metode ilustrasi artistik yang memberikan sebuah pesan itu bernyawa, memiliki kehidupan, ada gerakan, bahkan Imam Said Qutb mengatakan seperti ada warnanya, apalagi kalau kemudian ditambah dialog di situ seakan-akan menjadi lebih nyata, kan gitu kan, sehingga kita lupa bahwa kita bukan lupa, sehingga kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya sedang membaca sebuah perkataan, karena kita sudah terbawa emosi, perasaan, terbawa suasana, seakan-akan kita menyaksikan langsung gitu kan. Ini sedang kita ucapkan, tetapi seakan-akan kita benar-benar sedang melihat sebuah tampilan dan adegan. Insyaallah. Nah ini ada yang terakhir saat ini, ada sebenarnya masih ada contoh-contoh lain ya. Menurut Said Qutb, contoh-contoh yang seperti ini tuh adalah Al-Quran seluruhnya. Apa contohnya kayak? Contoh-contoh yang tadi kita sebutkan ada dalam Al-Quran seluruhnya. Seluruh Al-Quran adalah contoh gitu. Permisalan gitu. Permisalan seperti ada dalam Al-Quran seluruhnya. Dan yang paling menarik adalah bagaimana Al-Quran menyampaikan pesan-pesan atau menggambarkan pemandangan tentang hari kiamat. Ini yang mungkin insya Allah akan kita berikan dalam pertemuan yang akan datang. Masya Allah. Berarti spesial itu ya? Insya Allah spesial. Karena memang Imam Said Qutb punya buku tersendiri tentang iya kan, kalau tidak salah Zat ya, di juz 30 aja kan ada beberapa surat yang mungkin sedikit-sedikit kita membahas kondisi hari kiamat. Ya. Seperti misalkan dalam surat Abasa di akhir-akhir, Idza ja'atis sakha yawma yafirru, gitu-gitu kali Zat. Iya, benar. Itu kan kayak apa tadi antum masyahid, pemandangan kelak di hari kiamat. Masya Allah. Jazakallahu khair. Ini sebenarnya teman-teman perlu kita cobain ya Set ya. Benar. Jadi yang tadi kita bahas nih, yang satu itu juga tadi bahas tuh perlu dicobain. Artinya gini teman-teman, kita baca Quran baik yang sudah bisa bahasa Arab atau yang belum. Kemudian mana sih dari sisi mananya kalau Quran itu bertutur dan lain sebagainya ya. Masya Allah. Baik, insya Allah di episode selanjutnya kita akan bahas khusus tentang masyahid yaumul qiyamah versi at-taswirul fani dari Quran itu sendiri ya. Jazakumullah khairan. Teman-teman sahabat Tasnih, insyaallah
Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita jumpa lagi insyaallah dalam bincang berfaedah dalam kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslih TV